Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Sabtu sore menyerang pos Kuari Bawah, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua. 2 prajurit TNI AL gugur dan 8 lainnya luka-luka. Sabtu sore, kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyerang dari arah Sungai Al-Guru dan Army Kogoya menyerang dari arah belakang pasar pos TNI Al-Kuari Bawah, Kota Kenyam. Akibat penyerangan itu, Komandan Peleton Letda Muhammad Iqbal dan Pratu Wilson Anderson Hir meninggal dunia. 1 prajurit kritis dan 7 luka-luka. KKB menyerang pos TNI AL Kuari Bawah menggunakan senjata pelontar granat jenis GLM milik Satgas Yonif Rider 700 dan Satgas Yonif Rider 330. Minggu pagi, semua korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Mas TV One mengabarkan. Informasi selengkapnya dari Timika Papua akan disampaikan oleh rekan kami Desius Termas di sana. Selamat sore Desius, bagaimana saat ini kondisi di sana dengan adanya penyerangan dari KKB? Ya, sore Ken Ane dan pemirsa TV1. Benar sekali, kemarin sekitar pukul 6 sore terjadi penyerangan di pos marinir Kuari yang mengakibatkan ada 10 anggota yang terkena itu. Hingga kini, ke-10 korban telah dievakuasi ke Timika. 2 sekarang lagi disemayamkan di kompleks perumahan Lanal Timika. Dan yang 6 lagi sementara mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Aneh. Desius, kelompok KKB ini menyerang pos dengan menggunakan senjata milik TNI. Berapa banyak senjata yang mereka miliki? Sepengetahuan kita bahwa pada tahun kemarin 2021 itu memang ada terjadi perampasan ya. Ada perampasan granat GLM milik dari Satuan Yonif Rider 700 dan munisi milik Yonif Rider 330 yang melakukan pengamanan di Duga. Kita perlu ketahui bahwa kelompok KKB ini, pimpinan Egyanus Kogoya ini, mereka ini juga yang tahun 2018 itu melakukan pembantaian para pekerja pekerja jalan PT Istaka Karya di Duga. Begitu, Ken. Ya, Desius, pos yang diserang oleh kelompok kriminal bersenjata ini pos yang difungsikan untuk apa? Pos ini dia berfungsi untuk mengamankan aliran sungai. Karena kita tahu bahwa di Papua ini kan daerahnya sungai-sungai, jadi setiap kabupaten itu ada pos-pos marinir. Pos-pos ini sudah dijaga oleh Kesatuan Marinir dari Satgas PAM. Satgas PAM dari Angkatan Laut sendiri. Jadi yang terjadi di Duga itu adalah pos marinir 3 di Kuari, gitu, Ken. Ya, Desius, kekuatan yang dimiliki oleh petugas marinir di sana dalam menjaga pos-pos yang kemudian ada seperti apa sebenarnya? Ya, untuk itu saya tidak begitu memahami berapa jumlah mereka, tapi yang jelas tugas mereka di sana adalah mengamankan area sungai antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Begitu pula kampung satu dengan kampung lain. Jadi ada pos pengamanan di situ. Sehingga kalau yang saya sempat baca ada sekitar 300-an personil di sana. Cuman kan ditugas-tugaskan, dibagi, ada saatnya untuk mereka diganti. Begitu, Mbak. Ken. Ya, Desius, penyerangan yang dilakukan ke pos ini, ke wilayah yang berada di sekitar pos ini, seberapa sering dilakukan atau memang baru kali ini terjadi? Ya, memang selama ini baru terjadi karena kita tahu bahwa kalau kita memahami pergerakan saudara-saudara kita di KKB ini yang berseberangan dengan kita ini, mereka hanya ingin menunjukkan eksitas mereka aja. Jadi mulai dari gunung turun
sampai terakhir diduga ini beraksi itu. Jadi kalau penyerangan pos ini baru terjadi tahun ini, begitu Mbak Ken. Ya, dengan adanya penyerangan ini, Desius, apakah sudah ada upaya-upaya pengejaran atau pengamanan untuk kemudian mengamankan KKB tersebut? Kalau terkait pengejaran dan kelanjutan daripada lokasi untuk mengamankan situasi pos ini, setahu saya tidak ada pengejaran atau apapun, karena ada instruksi bahwa semua sementara bertinggal di pos-pos masing-masing tanpa melakukan pengejaran dan sebagainya, begitu Ken. Lalu untuk korban yang mengalami luka, kondisinya seperti apa penanganannya sejauh ini, Desius? Ya, sementara mereka dapat pengamanan yang dari petugas RSUD sendiri dan semua dalam kondisi stabil, tidak ada yang kritis begitu. Satu yang kritis tapi sudah tadi sempat saya cek sudah mulai baik-baikan, sudah mulai agak sembuh gitu. Sedangkan yang lainnya masih sampai sekarang masih dapat perawatan intensif di RSUD Mimika.